Nama saya William Setiawan. Saya Raden Moki Briana. Nama saya Ryan Kardianto. Ya, di sini ada perancangan konseptual. Di dalam perancangan konseptual ini ada nama entitas. Nama entitasnya adalah anggota, peminjaman, admin, pengembalian buku, dan jenis buku. Di dalam perancangan konseptual ini juga ada description, alias, dan occurrence. Selanjutnya ada identify relationship types. Di dalam identify relationship types ini ada nama entitas, multiplicity, ada nama hubungan, dan nama entitas lagi. Selanjutnya ada identify and associate attributes with entity or relationship types. Di sini ada nama entitas yang dalamnya juga ada ID anggota, nama anggota. Di peminjaman ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, ID admin, nama admin, dan ID anggota. Tabel admin ada ID admin, nama admin. Pengembalian ada ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID buku, ID peminjaman. Ada selanjutnya ada buku, ID buku, penulis, judul buku, ID jenis penerbit, dan ID pengembalian. Yang terakhir ada jenis buku, ID buku, dan jenis buku. Ya, selanjutnya ada tabel determinate attribute domains. Di sini ada entity name, attribute, description, data type and length, null and multi-value. Nah, selanjutnya ada determinate candidate and primary key attribute. Di sini ada penjelasannya kayak primary key-nya dan foreign key-nya. Selanjutnya perancangan logical. Di sini ada derive relation for logical data model, ada strong entity types, peminjaman, ID peminjaman, tanggal peminjaman, ID admin, nama admin, ID anggota, primary key-nya, ID peminjaman, dan lain-lainnya. Lalu ada parent table, admin, ID admin, nama admin. Lalu ada child table, peminjaman, yaitu ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, ID admin, nama admin, ID anggota. Lalu ada parent table lagi dari tabel anggota, yaitu ID anggota, nama anggota. Child table-nya ID peminjaman, tanggal peminjam, ID admin, nama admin, ID anggota. Parent table dari jenis buku ada ID jenis dan jenis buku. Child table-nya ID buku, penulis, judul buku, ID jenis, penerbit, ID pengembalian. Parent table pengembalian ada ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID buku, ID peminjaman. Child table ID buku, penulis, judul buku, ID jenis, penerbit, dan ID pengembalian. Lalu ada binary relationship types. Parent table ID admin, nama admin, peminjaman, ID peminjaman, tanggal peminjam, ID admin, nama admin, ID anggota. Parent table-nya ID anggota, nama anggota. Table peminjam, ID peminjam, tanggal peminjam, ID admin, nama admin, ID anggota. Binary relationship type nya beda. Multi-value atribut, tidak ada entity yang memiliki multi-value atribut. Lanjut. Berikut merupakan gambaran IRD dari database sebelumnya. Selanjutnya ada validate relation using normalization. Dan di sini ada kelihatan tabel yang belum dinormalisasikan. Selanjutnya ada tabel jenis buku, tabel admin, tabel peminjaman, dan tabel anggota. Selanjutnya ada validate relations against user transactions. Di sini ada entity buku, ada atribut dari buku, dan juga ada hubungannya itu memiliki hubungan dengan tabel pengembalian dengan foreign key. Foreign key-nya itu ID underscore buku. Dan di entity jenis buku ada hubungan yang memiliki dengan tabel buku dengan foreign key, yaitu ID jenis. Di entity peminjaman ada ID peminjaman
primary key-nya, ID admin foreign key-nya, ID anggota juga foreign key-nya, dan tanggal peminjaman. Lanjut. Di sini ada entity anggota yang mana hubungannya memiliki hubungan dengan tabel peminjaman dengan foreign key ID anggota. Di entity admin memiliki hubungan dengan tabel peminjaman dengan foreign key ID underscore admin. Di entity pengembalian dia memiliki hubungan dengan tabel buku dengan foreign key yaitu ID pengembalian. Lanjut. Ya, selanjutnya di sini ada check integrity constraint. Di sini ada buku, judul buku, penulis, penerbit. Foreign key-nya itu ada ID pengembalian, ID jenis, dan primary key-nya itu ada ID buku. Untuk jenis buku, primary key-nya itu ada ID jenis, foreign key-nya tidak ada. Di peminjaman, tanggal peminjaman, nama admin, primary key-nya ID peminjaman, dan foreign key-nya ID admin dan ID anggota. Anggota, nama username, pas. Foreign key-nya itu ialah tidak ada foreign key, primary key-nya ID admin, di tabel admin nama username pas, primary key-nya itu ID admin, foreign key-nya tidak ada foreign key. Di tabel pengembalian, tanggal pengembalian, primary key-nya ID pengembalian dan foreign key-nya ID buku dan ID peminjaman. Nah, selanjutnya ini ada sintaknya dari yang kita buat di Apex. Dari Apex yaitu memasukkan atribut dari tabel anggota dan pembuatan tabel buku dan penginputan data ke tabel buku. Lanjut ada pembuatan tabel pengembalian sama penginputan data ke tabel pengembalian yaitu ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID buku, dan ID peminjaman. Lalu ada tabel jenis buku yang berisi ID, jenis, sama jenis buku. Lalu ada tabel peminjaman, ID peminjam, ada ID admin, ID anggota, tanggal peminjaman, nama admin. Lalu di bawahnya ada foreign key yang berhubungan antar tabel. Nah, berikut adalah hasil dari sintaks yang telah dijalankan. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.